Kita nggak hanya berdua ini sekarang jalannya, tapi sama sama dua kurcaci yang tak diundang. Mengundang dirinya sendiri. Enggak, kita diundang Tati Uyun. Kamu ngomongnya depan kamera dong. Enggak mau. Mana sih? Nah ini kita mau ke nggak jauh ke daerah Depok. Tepatnya di Kelurahan Cipayung. Nah, Kelurahan Cipayung. Nah kebetulan ini temen kamu ya? Ya rekan kerja. Misinya sih sebenarnya pengen belajar lah ya. Ya. Pengen belajar gimana cara menanam lewat hidroponik. Jadi kita mau lihat tanaman hidroponik apa aja yang bisa ditanam. Nanti kita Tanya-tanya lah. tanya-tanya lah sama yang punya. Oke, sampai jumpa di lokasi. Gitu. Oh, belum di-subscribe. Subscribe dulu. Sekarang nih beneran. Ya. Kita mau makan dulu di daerah Depok. Ntar kita lanjut lagi perjalanan. Ya, kita udah sampai nih. Ini udah ketemu orangnya ya, yang ahli nih. Ahlinya. Sama siapa Mas? Ya, saya Sanu ya. Nama ininya apa? Gandaria Hidroponik. Oh, Gandaria Hidroponik masih daerah Depok ya ini ya? Depok ya, daerah Depok Lama, Ratu Jaya. Ini bikin kayak gini udah lama apa gimana nih? Udah sebenarnya baru Januari tahun ini. Awalnya dari pandemi apa gimana nih? Ya awalnya pandemi. Sebenarnya Oh, pandemi. awal ini efek pandemi kayak nyari kegiatan gitu kan yang positif apa ya kira-kira. Jenuh juga kan di rumah. Bener. Cobalah searching di YouTube dan kebetulan pun saya juga ada limbah botol plastik. Makanya untuk apa ya saya searching di YouTube akhirnya nemuin hidroponik. Terus belajar. Awalnya itu nyoba sayuran kangkung, berhasil sampai 4 kali panen. Terus nyoba diaplikasin ke istri juga, tempatnya bikin juga. Itu mulainya kapan tuh? Tahun berapa? Bulan Agustus 2020. 2020? Tahun lalu ya. Oh, hampir setahun berarti sama ini ya? Belum sampai sih, paling 6 bulan Iya, belum. kali ya. Iya. Ya 6 bulanan. Ini juga saya belajar otodidak di YouTube juga referensinya. Nah kan, YouTube banyak manfaatnya kan berarti kan? Awalnya dari YouTube, akhirnya kenapa nggak coba langsung ke sistem hidroponik yang menggunakan paralon yang kayak gini aja. Ya akhirnya dibantu tukang juga kan waktu itu buat greenhouse-nya ini. Ya akhirnya bisa jadi kayak gini sekarang, alhamdulillah. Terus nih tanamannya apa aja nih Mas? Kalau untuk jenis tanaman yang ditanam di Gandaria Hidroponik ini masih ada 5 jenis. Pertama itu kangkung, bayam hijau, bayam merah, selada, pakcoy. Oh, buat konsumsi semua ya? Untuk saat ini itu paling gampang tuh apa? paling gampang untuk ditanam tuh sayuran menurut saya pribadi itu kangkung sih dia. Kangkung, paling kuat ya? Paling kuat diantara ini. Istilahnya nggak terlalu manja lah. Di depan tadi tuh ya penyemaian? Ya penyemaian yang di nampan hijau itu. Bisa dijelasin nggak tuh penyemaian apa sih? Penyemaian itu proses awal tumbuhnya sayuran itu sendiri dari benih sampai jadi tanaman ya jadi ini. Itu emang beda ya, nggak harus di sini ya? Apa namanya ini, greenhouse ya? Greenhouse nggak harus sih sebenarnya. Kalau sistem hidroponik itu banyak sih, ada apa sih namanya, sistem wick, ada sistem rakit apung, ada sistem NFT, DFT, kayak gitu. Banyak sih kalau untuk. Kalau ini sistemnya apa nih? Kalau ini DFT dia, jadi ngendap airnya. Oh, ini DFT. Iya. Ngendap gini ya? Ya, oh ngendap iya. airnya jadi dalam. Jadi ketika airnya udah istilahnya tercukupi, nutrisi udah ngalir dengan baik, dan instalasi juga ininya juga udah baik, ya udah tinggal aja sebenarnya. Ya kan nanti jadi ngambil dari nutrisi ini. Jadi dia ini di dalamnya tuh air ya? Air ya. Air tapi jalan ya? Jalan. Sirkulasinya ada ya airnya? Iya, terus berputar dia. Oh, terus berputar. Jadi nggak diem aja gitu airnya ya? Aja, iya. Apa kelebihan tanaman hidroponik? Kalau untuk kelebihannya, yang pasti lebih bersih karena nggak langsung di tanah. Terus
mineralnya lebih tinggi dan lebih higienis yang pasti sih. Soalnya begini, Iya. Dan kupu-kupu hasilnya juga nggak bisa dilihat. hinggap. Iya, lebih seger ya berarti ya. Lebih seger, iya. Dan lebih kuat ya berarti ya. Kita masukin kulkas gitu. Kalau Lebih untuk ini tahan- ya lebih tahan lama karena Nggak di sini layu. ada rock woolnya ini nih. Jadi kan dia masih nyimpen, masih basah ini, dia nyimpen ngendap air di sini. Ketika dimasukin kulkas pun masih bisa tahan Masih seger ya? seminggu, iya. Seminggu di kulkas bisa tuh ya. Bisa. Kalau tanaman yang tanah mungkin udah layu Iya ya. udah layu. Ini ya, apa namanya ini? Rock wool. Rock Yang wool. coklat ini ya. Itu sejenis apa sih? Sejenis busa apa? Iya semacam busa kayak gitu dia. Oh, jadi dia di dalam akarnya tuh di dalam Iya. menembus ini Iya ya. nembus ini kalau udah. Oh. Jadi pas di Semayan itu emang udah ditanam di dalam Iya, situ ya. Bibit-bibitnya dimasukin ke situ, dikasih air. Udah gedean ditunggu dikit, Pindah kecambah ya. sedikit kisaran 10 hari baru pindah tanam ke Oh, baru pindah ke sini. ya ke sistemnya. Nah, ini setelah bibit nih ya. Ya, Setelah penyamaian ya, lumayan pindah tanam. pindah tanam. Itu proses dari penyemaian sampai Sampai panen. panen berapa lama? Beda-beda sih kalau untuk jenis sayuran. Kalau untuk kangkung sendiri itu 20 sampai 25 hari itu udah bisa dipanen. Dan sama sih kalau bayam juga 20 sampai 25 hari udah bisa dipanen. Kalau selada pakcoy itu kisaran 35 sampai 40 hari baru bisa dipanen. Sebulan lah ya. Iya. Jadi ini bisa buat apa ya, alternatif untuk aktivitas outdoor ya. Daripada apa ada barang-barang yang mungkin kebuang gitu kayak plastik-plastik itu ya. Styrofoam itu Styrofoam bisa ya, bisa digunain Dia ya. ngendap air, Bisa nampung air lah ya. air ya. Tuh diketarik semuanya. Ini yang tadi apa namanya Mbak Ova? Rockwool. Rockwoolnya. Rockwool harus ditarik soalnya biar nyimpannya lebih awet. Ini bisa 2 minggu nih Oh, saya nyimpen. ini makanya membuat si kangkung ini nggak cepet layu karena si rockwoolnya ini menyimpan Banyak air. banyak airnya sehingga dia tetap bisa diserap oleh kangkungnya, jadi masih bisa tahan 2 minggu. Biasanya kan sehari 2 hari udah layu kangkung itu kan. Kalau dikirim Nah, ada ini orang jadi- pesen jauh nggak dipotong. Jadi ini ya, nah ini akar-akarnya nih. Tadi katanya Mbak Ova ini kurang lebih kalau misalnya 5 ya, 5 ini ginian udah 500 gram kita lebih, 500 bahkan gram. 600. Tadi malah 750. Ada ya. Di sini ada berapa hidroponik yang bikin kayak gini? Cuma ini makanya Cuma kita sini gabung dong. ke KWT sebenarnya kelompok wanita tani di sini ada. Oh, ada? Jadi organik dia, mereka khusus organik. Oh. Karena kita satu-satunya di sini yang hidroponik, jadi disuruh gabung lah. Kemarin sempat ngelirik juga untuk kerjasama biar warga setempat juga ngerti hidroponik tuh sehatnya lebih penting karena gizinya lebih tinggi katanya kan. Terus penggunaan air kan secara berulang pakainya jadinya lebih hemat Itu air. yang tadi ternyata menurut Mbak Ova ada kesalahpahaman bahwa kalau hidroponik itu boros air, padahal ternyata justru hemat air. Ada kepekatan air dan nutrisinya itu selalu harus dicek setiap harinya. Nggak boleh melebihi 1000 tadi ya, Iya. nggak boleh kurang dari 600. Itu untuk nutrisinya, kadar gizi di dalam sayurannya kontrol. Ini kayak pompa itu kan air. apa namanya? Ikan kan buat ikan ya? Ikan. Akuarium gitu ya? Bisa ya? Sebenarnya kayak pompa-pompa air, pompa ledeng gitu sih. Kalau akuarium mungkin kurang ngangkat. Tapi dia harus 24 jam. Enggak, kalau sistem DFT ini hanya dari pagi sampai menggenang aja sebenarnya. Tapi karena kita pakai sistem DFT yang bikin oksigennya itu sulit, jadi dialirin terus sampai sore. Itu di sana yang tandon itu yang bak airnya. Jadi pusat untuk maintenance manajemennya di situ. Pengecekan ini. Jadi dia ada takarannya, misalkan untuk kangkung kepekatannya misalkan kebesaran 1000, pakcoy 1200 kayak gitu. Ada takaran-takarannya, iya. Beda. Tadi Setiap kalau tanaman ada. kangkung antara 1000 sampai dengan 600. Kalau pakcoy, Pakcoy itu kisaran 700 sampai 1200. Oh, Beda-beda. Selada itu 900 cukup. oh malah lebih besar ya. Bayam juga Berarti paling besar ini ya. pakcoy ya. Ya. Ini Iya. 25 hari udah bisa panen ya. 25 hari. 25 hari udah bisa 20 sampai 25 hari udah bisa panen. Ini ukuran 25 hari ini sekarang. Gede banget. Masih enak ya, batangnya nggak terlalu Crunchy ini dia. ya. Iya. Katanya lebih crunchy. Soalnya aku biasanya masak kangkung daunnya doang, Mbak. Iya, batang nggak apa-apa, padahal banyak yang suka batangnya gitu kan, karena Itu batangnya tak buang semua.
takutnya ada uletnya kan. Jadi Kau ya kalau enggak ini tak belah gitu tengahnya seret Iya. gitu. Baru potong-potong. Aman Biasanya sih, aman. Aku ambil daunnya. seneng banget. Ini seger banget. Mbak Dewi, ada mau nyoba ini nggak? Bikin gini. Bikin gini. Nah, belajar sama ini masnya. Iya beli pekarangan Pak, beli pekarangan Pak. Nah, ini suaminya nih. Enggak beli. Pas ngeliat ini bukannya bikin dari botol-botol minuman juga, tapi langsung beli tanah dia. Kalau sultan kayak gitu. Di tembok pun bisa. Di tembok bisa. Jadi kalau nggak punya lahan bisa di tembok. Tembok. Dia Bener-bener. Bisa di pagar juga ya, ada di daerah Malang itu ramai juga hidroponiknya. Di pagar depan gitu. Pagar, jadi sepanjang pagar itu panjang dipasangin. dipasangin paralon, Oh, diikat, terus di ininya tandon, terus buat ngalirinnya pakai pipa yang kecil, udah. Banyak kok, ya solusinya banyak. Solusi Iya. hemat air, Hemat air, solusi minim lahan, dia minim lahan. solusi nggak pakai pestisida jadi sayuran sehat istilahnya. bener-bener. Tapi gue bingung nih, gue bolak-balik gini-gini mulu nih. Mending, gue pusing gue. Ntar yang nonton pusing. Untuk persiapan bikin apa greenhouse ini, yang diperlukan apa aja nih? Ada baja ringan, ini terutama Baju ringan. tangganya, terus ada screen net. Screen net ini boleh milih, boleh paranet juga. Cuma kalau paranet akan lebih gelap dan matahari jadi terlalu sedikit yang masuk. Tapi kalau screen net ini minimalisir sedikit, cuman jadi nggak begitu gerah juga. Terus di atas ada plastik UV. Plastik UV ini juga biar sinar matahari nggak terlalu kencang lah istilahnya masuk ke dalam, tetap rata. Jadi khusus juga plastiknya, nggak bisa plastik bening asal nggak bisa, tapi plastik UV khusus. Oh, saya pikir plastik biasa bisa. Nggak Atau bisa. ganti apa Alderon gitu nggak bisa. Tahu saya sih hanya plastik UV aja. Oh, Dengan plastik. ketebalan tertentu karena ini pesannya di toko plastik UV hidroponik juga. Oh, ini khusus untuk untuk hidroponik ya? Oh, saya pikir biasa kalau plastik, ternyata khusus. Dan harganya lebih mahal. Harganya kurang lebih katanya sih lebih mahal dibanding plastik biasa lainnya. Karena fungsinya pun lebih mendukung daripada tanaman hidroponik itu sendiri. Udah ya sama lahan ya. Ya lahan udah. Kalau lahan sebisanya semampunya. Ya, kalau misalkan minim lahan nggak usah khawatir, jadi bisa dipakai sistem tingkat. Atau sama di tembok atau di pagar juga Pagar bisa ya. Bisa, kalau punya rooftop bisa tuh di atasnya aja, bisa pakai di pinggir-pinggir tembok, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting terbentuk sistem seperti ini DFT atau NFT, tinggal pilih aja. Bisa dikondisikan lah ya bikin kayak gini ya. Iya bisa, jadi sesuai budget bisa, sesuai lahan bisa. Oke deh. Air awalnya dari mana? Air ini air sumur diisi pakai ini apa? Oh, ini masuk dari air sumur keluar sini. Enggak, maksudnya isi bak ini pakai air sumur dicampur nutrisi ini. Oh, ngisinya manual aja. Iya, manual aja pakai selang. Oh, isi air di sini Ya. terus nanti disedot ke. Jalirin ke paralon kecil ini dan didistribusin melalui ini. Oh, gitu Pakai ya. selang kecil ini. Satu gitu Iya. ya dapat ya. Jadi Jadi distribusinya. masuk terus keluar ke sana, output Air balik ngalir ke lagi. sana. Ya, balik lagi ke sini tuh. Berarti ini ada kemiringan ya berarti ya? Ya, kurang lebih ada kemiringan sedikit. Terus habis itu dia airnya? Balik lagi ke sini nih. Oh, Ini balik lagi outputnya. sini nih. Ini Iya. ya? Enggak, ini masuk ke sana. Ini outputnya yang di bawah ini. Nah, itu ke sana. Oh, ini bautnya. Iya. Oh. Outputnya balik lagi ke Balik bak lagi ke air bawah ini. Ya. Jadi bak air ini sebenarnya maintenance di sini. Terus balik lagi ke sini gitu ya? Ya, balik lagi ke sini. Oh, dia sirkulasi Kuncinya terus di ya. sini sih sebenarnya kalau untuk pertumbuhan tanaman tuh. Tadi perlu waktu berapa? 5 jam aja ya untuk nggak harus Dari 24 pagi, jam gitu. nggak harus 24 jam. Itu kisaran berapa ya kalau dari jam 7 sampai jam 4 sore, jam 5 sore juga udah cukup sih. Jadi nggak 24 jam nyala. Ini apa ya, Mas? Nah, ini akar-akarnya, akar-akar Sisanya? yang sisaannya ini. Tebel banget, putih, bersih. Oh, itu nanti dibersihin Nanti dibersihin lagi, buka lagi ya? diganti sama yang lagi disemai. Oke. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya, ada yang mau nanya-nanya bisa DM ke Bisa langsung Instagramnya aja ya? dari hidroponik aja. Ah, boleh tuh. Bisa, boleh belajar, boleh manen bareng. Bisa diskusi juga lah. Diskusi. Ke sistem ini baru 4 bulan. Oh, Kalau baru 4 bikin bulan? ini baru 4 bulan dari Oh, Januari bikin ini kemarin. 4 bulan. Baru di Januari. Kalau Belajarnya? untuk belajarnya dari bulan Agustus. Dan awalnya itu pakai botol bekas mineral 1,5 liter.
Berarti belum setahun udah bisa menghasilkan, udah bisa dijual berarti kan? Udah. Udah jualan juga? Udah. Jualannya di mana? Masih online sih, dari teman ke teman. Oh, apa namanya? Add aja di IG-nya Gandaria Hidroponik. Gandaria Hidroponik. Nanti gue tulis di deskripsi atau enggak di sini nih. Gandaria. Nah, di sini ntar nimbul nih. Nah, ya kan? Tarik. Apa? Gandaria Hidroponik